Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu dalam pelajaran ke-NU-an. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan judul Meneladani Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Namun sebelumnya, mari kita buka pelajaran kita hari ini anak-anak dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah itu anak-anak? Ya, betul. Itu adalah gambar orang yang sedang rapat dalam sebuah organisasi. Anak-anak tentu pernah melakukan kegiatan rapat, bukan? Entah itu rapat di kelas atau mengikuti rapat di keluarga besar anak-anak, atau mungkin rapat di sebuah jam'iyah di tempat tinggal anak-anak. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, apa hubungannya gambar yang Bu Nila sampaikan tadi dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang berkenaan dengan pengalaman organisasi beliau. Beliau, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, dilahirkan dari ayah yang mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa, yaitu di bidang organisasi. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga pada usianya yang masih muda, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, beliau sudah dipercaya untuk memimpin berbagai macam organisasi. Apa saja organisasi atau pengalaman-pengalaman beliau serta prestasi-prestasinya? Pengalaman organisasi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Pengalaman beliau dimulai dengan bergabung dalam organisasi NU, sebuah organisasi masyarakat yang didirikan oleh orang tuanya. Pada mulanya, ia aktif sebagai sekretaris NU Ranting Cukir. Kemudian tahun 1938 terpilih menjadi ketua cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang. Lalu setelah tahun 1940 masuk ke pengurusan di PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bagian pendidikan atau Ma'arif. Di tubuh Ma'arif ini, Kiai Abdul Wahid Hasyim mengembangkan dan melakukan reorganisasi terhadap madrasah-madrasah NU di seluruh Indonesia. Kiai Wahid Hasyim juga giat mengembangkan tradisi tulis-menulis di kalangan NU dan menerbitkan majalah Suluh Nahdlatul Ulama. Beliau juga aktif menulis di Suara NU dan Berita NU. Ketika Muktamar ke-19 di Palembang, banyak yang mencalonkannya sebagai ketua umum, tetapi beliau menolaknya. Beliau mengusulkan Kiai Haji Maskur untuk menempati jabatan sebagai ketua umum. Kemudian atas penolakan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim untuk menduduki jabatan ketua umum ini, maka terpilihlah Kiai Haji Maskur menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun berhubung Kiai Haji Maskur diangkat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Ali Arifin, maka NU menonaktifkan Kiai Haji Maskur selaku ketua umum, dan dengan demikian maka Kiai Haji Wahid Hasyim ditetapkan sebagai ketua umum. Di samping sebagai ketua umum PBNU, Kiai Haji Wahid Hasyim menjabat sebagai Syumubuko atau Kepala Jawatan Agama Pusat.
yang merupakan kompensasi Jepang pada waktu itu karena Jepang merasa kedudukannya semakin terdesak dan merasa salah langkah menghadapi umat Islam. Awalnya, Sumubuko merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi karena mengingat usia beliau yang sudah sepuh dan ia juga harus mengasuh pondok pesantren, sehingga tidak mungkin beliau harus bolak-balik ke Jakarta Jombang. Dan karena kondisi itulah, ia mengusulkan agar tugasnya sebagai Sumubuko diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim putranya. Pada Kongres tanggal 14-15 September 1940 di Surabaya, Wahid Hasyim terpilih menjadi Ketua Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Namun setahun kemudian beliau mengundurkan diri. Pada tanggal 24 Oktober 1942, MIAI berganti nama menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang diketuai oleh ayah beliau yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun karena kesibukannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari hampir seluruh urusan Masyumi diserahkan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim bersama para pemimpin pergerakan nasional seperti Soekarno dan Hatta memanfaatkan jabatannya untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dia membentuk Kementerian Agama lalu membujuk Jepang memberikan latihan militer khusus kepada para santri serta mendirikan Barisan Pertahanan Rakyat secara mandiri. Inilah cikal bakal terbentuknya Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang bernama PETA, menjadi embrio lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Karir puncak Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam berorganisasi adalah saat beliau diangkat untuk menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta, yaitu pada tahun 1950. Jabatan Menteri Agama terus dipercayakan kepadanya selama 3 kali kabinet, yaitu Kabinet Hatta, Kabinet Nasir, dan Kabinet Sukirman. Prestasi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam pendidikan antara lain mendirikan Madrasah Nidhomiyah, menyetujui berdirinya PT AIN, mengeluarkan peraturan pemerintah tertanggal 20 Januari 1950 dengan mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan sekolah umum baik negeri maupun swasta, mendirikan sekolah guru dan hakim agama, mendirikan pendidikan guru agama negeri atau PGAN. Sedangkan prestasi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam bidang organisasi yaitu 1. Mendirikan Ikatan Pelajar Islam atau IKPI, 2. Mendirikan Jam'iyah Al-Qurra wal Hufat atau organisasi qori dan penghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah memprakarsai berdirinya Liga Muslim Indonesia atau LMI. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, sekarang kita menuju keteladanan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Dari semua keterangan yang sudah Bu Guru sampaikan, apa sih yang bisa kita teladani dari beberapa prestasi dan pengalaman berorganisasi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim? Yang bisa kita ambil dari apa yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, yang pertama 1, kita harus semangat belajar, semangat membaca, semangat menulis dan bekerja untuk masa depan kita yang lebih baik. Yang kedua adalah kita harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara berimbang. Jadi tidak boleh ilmu agama saja yang diutamakan atau ilmu umum saja yang diutamakan, tetapi kita harus berusaha seimbang antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum.
Keteladanan selanjutnya yaitu kita harus rajin, ulet, dan tekun dalam belajar agar kita berilmu dan sukses dalam segala bidang seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, kiranya itu saja materi keilmuan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu untuk pelajaran berikutnya. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.